Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Mubin, NIM 251511012. Saya dari kelompok 8. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma naive Bayes. Sebenarnya, apa sih algoritma naive Bayes? Sebenarnya algoritma naive Bayes itu eh, merupakan algoritma yang titik yang menjadi acuan itu adalah probabilitas. Nah, sebenarnya apa sih probabilitas? Probabilitas pada dasarnya adalah ilmu tentang peluang atau cara mengukur seberapa besar kemungkinan terjadi. Analogi sederhananya, koin atau uang koin memiliki dua sisi dengan gambar yang berbeda. Ketika koin kita lempar, masing-masing memiliki kemungkinan 50%, baik itu gambar A ataupun gambar B. Pengertian algoritma naive Bayes sendiri adalah sebuah algoritma pembelajaran atau machine learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi yang bersifat independen atau tidak saling terkait dan jarang terjadi. Probabilitas mengukur seberapa mungkin suatu kejadian terjadi berdasarkan data sering digunakan dalam pembelajaran mesin untuk klasifikasi. Di sini untuk rumus dasarnya, di sini probabilitas A terhadap B sama dengan probabilitas B terhadap A dikali probabilitas A dibagi probabilitas B. P dalam kurung A per B merupakan posterior probability. Peluang A terjadi jika B terjadi. Untuk P, B atau A dinamakan likelihood. Peluang B terjadi jika A terjadi. Untuk P dalam kurung A, prior probability atau peluang awal. Untuk P, B merupakan evident atau peluang awal. Terdapat beberapa jenis algoritma naive Bayes. Jenis pertama adalah Gaussian naive Bayes. Jenis ini digunakan jika fitur-fitur berupa angka kontinu atau angka yang punya nilai koma atau bisa diukur. Kapan Gaussian naive Bayes ini digunakan? Jika datanya adalah suhu dalam kurung 36 derajat, curah hujan, berat badan atau tinggi badan. Cara kerja algoritma menghitung rata-rata atau meannya dan standar deviasi dari data untuk menentukan peluang. Contoh kasusnya di sini ada siswa, nilai ujian, dan status lulus atau tidak. Pertama, langkah pertama adalah tentukan kelas. Di sini sudah terdapat dua kelas. Yang kelas pertama adalah lulus, yang kedua kelas keduanya tiga atau tidak lulus. Jumlah data lulus 3, tidak lulus 3, total 6. Langkah kedua adalah hitung prior probability. Jumlah data dibagi total data. Masing-masing hasilnya adalah 0,5. Terus langkah ketiga adalah hitung rata-rata tiap kelas. Di sini ada dua kelas. Yang pertama kita hitung kelas lulus, nilainya 80, 85, dan 78. Menghasilkan rata-rata mean, jika ketiganya dijumlahkan lalu dibagi 3 menghasilkan nilai 81. Dan deviasinya adalah 2,94. Terus langkah selanjutnya adalah
kita menghitung kelas tidak lulus, menghasilkan rata-rata 55 dengan deviasi 4,8. 4,08. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data baru yang akan diprediksi. Misalkan ada siswa baru dengan nilai ujian 70. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Gaussian net bias. Setelah kita memasukkan ke rumusnya dan terdapat threshold untuk lulus 0,0012 dan untuk tidak lulus 0,0011. Lalu kita kalikan dengan priornya 0,5. Setelah itu kita bandingkan eh, nilainya itu besar lulus atau tidak lulus. Dari hasil perbandingan tersebut, maka siswa baru tersebut diprediksi tidak lulus. Untuk jenis algoritma selanjutnya ada di sini multinomial naive Bayes, terus ada Bernoulli naive Bayes, terus selain ketiga algoritma ketika selain selain yang disebutkan tiga tadi, di sini ada juga yang namanya zero probability. Sebenarnya apa itu zero probability? Kondisi ini terjadi ketika sebuah nilai fitur tidak pernah muncul dalam kategori tertentu di data latih, namun muncul di data baru yang ingin diprediksi. Dampaknya ini karena naive Bayes bekerja dengan perkalian, jika satu nilai saja adalah nol, maka hasil akhir seluruh probabilitas tersebut akan menjadi nol. Nah, solusi untuk mengatasi zero probability ini adalah menggunakan teknik Laplace smoothing. Kita menambahkan angka satu pada setiap hitungan fitur atau pembilangan dan menambahkan jumlah fitur unik pada penyebut. Contoh kasusnya di sini, misalkan kita mempunyai dataset terkait cuaca dan keputusannya main atau tidak main. Di sini kita menghitung priornya, main 3, tidak main 3, masing-masing mendapatkan nilai 0,5 atau 50% dari peluang. Misalkan di sini ada data baru tanpa menggunakan teknik Laplace smoothing. Eh, Data baru tersebut adalah cuaca sama dengan cerah. Kita pertama menghitung probabilitas main terhadap cuaca cerah, hasilnya satu. Probabilitas tidak main terhadap cuaca cerah adalah nol. Akibatnya terlalu yakin dan ini merupakan zero probability. Untuk mengatasi hal ini, kita membutuhkan Laplace. Jadi dari masing-masing priornya kita tambahkan itu satu. Hal ini untuk menghindari angka nol. Walaupun di sini hasil akhir sama-sama main, tapi di sini peluang peluang tidak main memiliki nilai, yaitu dengan tambah satu artinya eh, walaupun walaupun secara hasil sama sama dengan main, tapi di sini dalam dunia nyata itu ada tetap ada peluang untuk tidak main. Dari beberapa jenis algoritma naive Bayes, di sini kami ingin mencoba eh, kasus studi kasus dengan yang lebih fokus ke algoritma Gaussian naive Bayes. Di sini kami memiliki dataset yang kami dapatkan dari Kaggle.com yang isinya
fitur-fitur dari video yang nantinya kita membuat program untuk memprediksi apakah video yang kita masukkan menjadi video viral atau tidak viral. Di sini kami menampilkan poster yang sudah kami revisi. Di sini kami di sini kami menampilkan poster yang sudah kami revisi. Poster yang berjudul prediksi potensi viral video short menggunakan algoritma Gaussian Night Bias. Abstraksi Night Bias merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang efisien dan sederhana. Penelitian ini mengimplementasikan Gaussian Night Bias untuk memprediksi potensi viral video short berdasarkan matriks performa awal. Dataset didapat dari Kaggle.com, terdiri dari 400 video dengan pelabelan viral berbasis kuartil ke-75. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi yang baik dan waktu komputasi rendah, sehingga layak digunakan sebagai alat prediksi awal viralitas konten. Untuk membangun pemahaman, saya akan tampilkan dataset yang sudah saya dapatkan dari Kaggle.com. Dataset berbentuk CSV, namun sudah kami konversi ke Excel karena untuk mempermudah representasi data. Di sini terdapat kategori, ada beberapa kategori. Di sini ada kecantikan, komedi, edukasi, fitness, food, gaming, motivasi, musik, teknologi, travel. Terus untuk data yang kedua terdapat di sini jenis musik dari dari yang non musik, original, remix, trending, dan menggunakan film. Di sini juga ada durasi. Karena ini merupakan video pendek, di sini durasi yang paling panjang hanya 44 detik. Di sini juga terdapat hook transport, artinya ketika video itu di play, apakah mengandung pancingan yang membuat orang penasaran untuk terus menonton atau tidak. Di sini nilainya itu berbentuk presentasi dari 0 sampai 100. Di dataset di sini yang nilai yang paling tinggi 99%. Terus di sini ada juga view first hour. Eh, Banyaknya video yang ditonton pada 1 jam pertama. Terus yang selanjutnya ada retention. Di sini bentuknya juga memberikan persentase dari 1 sampai 95%. Retention ini artinya eh, penonton yang menonton video tersebut dari awal sampai selesai. Yang selanjutnya ada fitur fast re-engagement. Di sini artinya penonton berinteraksi dengan video tersebut pada 3 detik pertama. Bisa berupa like, komentar, ataupun penonton
tidak langsung scroll ke video berikutnya. Terus selanjutnya ada view total. View total ini nantinya kita akan gunakan sebagai labeling video tersebut diklasifikasi menjadi viral atau tidak viral. Untuk tahap selanjutnya adalah terkait dengan labeling. Eh, Labeling ini menggunakan kuartil 4. Artinya data di atas 75%. Maksudnya view. Jadi pertama kita itu pertamanya dari view. View di sini yang tertinggi adalah 992.000. Dan yang terendah adalah 1924. Nah, sebenarnya mah kita kembali ke pengertian video viral. Video viral kan kalau menurut pemahaman saya adalah video dengan view terbanyak dan di atas rata-rata. Jadi berawal dari pengertian tersebut, karena video viral itu disebut video yang jarang terjadi, jadi kita sepakati bahwa dalam penelitian saya ini eh, video dengan view di atas 75% itu kita labeli viral dan di bawah 75% kita labeli tidak viral. Nah, di sini pada proses pre-processing kita mendapatkan threshold 745.059 view. Artinya ini ambang batas minimal bahwa video tersebut dikatakan viral. Eh, di bawah view tersebut kita labeli menjadi tidak viral. Setelah kita mendapatkan atau melabeli viral dan tidak viral, tahapan selanjutnya adalah encoding. Pada encoding ini eh, karena kata data tersebut terdapat data pada kategorikal di antaranya musik tip. Nah, ini kita lakukan menggunakan fitur fitur Python untuk encoder. Ilustrasinya bisa saya tampilkan. Di sini kode Python itu bekerja mengubah kategorikal menjadi numerik. Di sini ada fitur list, jenis datanya kategorikal. Di sini terdapat edukasi, hiburan, dan teknologi. Dari edukasi kita ubah menjadi 0, hiburan menjadi 1, dan teknologi menjadi 2. Eh, Berdasarkan library dari Python, ini cara kerjanya berdasarkan objek. Jadi ketika misalkan ada kategorinya berupa lebih, misalkan berdasarkan dari A, maka yang angka 0 ini digantikan dengan eh, jenis yang berawalan dengan huruf A yang tadi kita ilustrasikan. Seperti tren di sini di antara beberapa
jenis data merupakan yang paling terakhir secara abjad. Jadi setelah encoding di sini memiliki nilai 2. Kenapa harus di encoding? Karena Gaussian night bias itu cocok untuk data numerikal. Jadi data-data untuk kategorikal kita encoding terlebih dahulu. Setelah data kita encoding, langkah selanjutnya adalah kita split data 80% untuk train untuk data latih dan 20% untuk uji coba. Selanjutnya kita lakukan scaling. Setelah kita scaling, kita hitung priornya, hitung mean, varian, fitur numerik, hitung probabilitas, fitur kategorikal yang sudah di-encoding tadi. Selanjutnya kita simpan modelnya. Setelah kita simpan model tersebut, kita kita lakukan evaluasi atau eh, mencoba untuk diprediksi dengan data baru. Di sini masuk ke evaluasi mulai dari data yang 20% tadi atau di sini 88 kita testing, kita masukkan sebagai data testing. Setelah itu kita hitung akurasinya. Setelah menghitung akurasi, misalkan akurasi tersebut di bawah 70%, kita anggap model tersebut kurang relevan untuk memprediksi data baru. Dari data hasil evaluasi tersebut, kita mendapatkan data akurasi di angka 81,25%. Langkah selanjutnya adalah kita bisa gunakan model tersebut untuk prediksi data baru dengan artinya data baru tersebut data yang tidak berasal dari dataset yang kita berikan untuk melatih atau untuk testing. Artinya ini nih data yang dimasukkan kita pun data random. Sebelum kita mencoba programnya, izinkan saya untuk menjelaskan pseudocode-nya. Pertama, kita siapkan datanya, input input filenya, load dataset, baca file Excel dari dataset tersebut, terus kita labeling menjadi viral atau tidak viral. Untuk viral, beritakan video dengan top 25% atau memiliki ambang batas di antara 745.000 view. Terus setelah itu kita split datanya dari 700 tadi kita split datanya 80% untuk data latih, 20% untuk data uji sebagai evaluasi modelnya nanti. Selanjutnya kita encoding fitur-fitur yang memiliki eh, fitur kategori di antaranya niche, musik. Setelah itu kita scaling menghitung statistik untuk untuk mencari scalar. Untuk langkah selanjutnya adalah training test. Pertama, hitung prior, kelas viral dan tidak viral. Selanjutnya, hitung parameter Gaussian atau likelihood-nya untuk setiap fitur. Terus kita hitung rata-rata
Setelah menghitung rata-rata, kita menghitung varian dari fitur terhadap kelasnya menggunakan rumus Gaussian Light Bias. Tentunya di sini sudah menggunakan library dari Python. Langkah selanjutnya adalah bisa langsung prediksi pas, bisa langsung untuk prediksi rute baru, ataupun kita evaluasi terlebih dahulu menggunakan kata uji yang 80 kata yang sudah kita sisipkan di awal. Untuk evaluasi ini menggunakan metode akurasi skor dengan hasil akhirnya itu eh, kecepatan dalam prediksi video viral atau tidak viral memiliki skor 81,25%. Oke, kita selanjutnya ke coding Python. Di sini saya menggunakan library Pandas untuk membaca file Excel-nya, terus nanti terus di Tinter untuk GUI-nya. Terus di sini juga ada library Sklearn, di dalamnya sudah terdapat library untuk perhitungan Gaussian Light Bias. Pertama kita load data terlebih dahulu dari data Excel. Jika data Excel tidak ditemukan, maka akan muncul keterangan error file tidak ditemukan. Terus yang kedua adalah menentukan target. Eh, di sini sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk melabeli video tersebut viral harus memenuhi ambang batas 75%. Selanjutnya kita melakukan encoding. Encoding di sini untuk data kategorikal dan selanjutnya kita kita split datanya 80% untuk data latih, 20% untuk evaluasi atau testing. Di sini saya menggunakan random step 52. Sebenarnya untuk random step bisa kita ganti 42, 52 atau 100. Sebenarnya di sini adalah untuk konsistensi, jadi ketika data di split itu secara eh, acak atau random itu jadi analoginya misalkan data itu diacak sebanyak 52 kali acakan, 52 kali acak terus kita sebut datanya 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Terus selanjutnya kita scaling. Setelah kita scaling, terus kita menghitung, setelah dihitung antara fitur fitur tadi kita gabungkan. Setelah itu kita masukkan data data 20% untuk testing. Data testing tersebut, evaluasi dari testing tersebut nanti akan ditampilkan pada GUI. Selanjutnya ini adalah proses GUI, artinya Python nanti akan menampilkan
GUI untuk mempermudah user mencoba eh, atau memprediksi data baru. Oke, kita coba tampilannya seperti ini dan hasil evaluasi akurasi modelnya ditampilkan di sini. Terus kita coba masukkan misalnya eh, karena lagi bulan puasa kita pilih food, jenis musiknya original, durasi 24 detik, skor kekuatan hook misalnya 80, untuk queue jam pada jam pertamanya 600, misalkan 6.000, retensi, retensinya misalkan 85, interaksi untuk 3 detiknya misalnya skornya 89%. Kita cek. Nah, di sini peluang viralnya hanya 29,62%. Untuk hasil dan evaluasi, evaluasi model tadi itu dilakukan menggunakan akurasi skor. Hasil pengujian pada data uji menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan status viral dan tidak viral secara konsisten. Kesalahan prediksi biasanya terjadi pada video dengan motif awal yang tinggi, namun tidak berlanjut menjadi viral, serta pada kasus viralitas yang dipengaruhi faktor eksternal di luar fitur yang dimodelkan. Sebenarnya tentunya aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Di antaranya contohnya masih statis yang diambil dari Kaitor.com. Namun eh, aplikasi ini jika serius mungkin bisa dikembangkan eh, dengan menggunakan API, misalnya YouTube atau API versi 3 atau TikTok Research API, Instagram Web API, sehingga ketika sehingga jika sistem ini bisa disambungkan dengan API tadi, eh, bisa digunakan secara real time untuk prediktif tool yang lebih baik nantinya. Mungkin itu teman-teman dan Ibu, mohon maaf atas beberapa penjelasan yang kurang baik karena di sini saya masih agak berbata-bata untuk menjelaskannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kekurangan ini bisa ditutupi di masa mendatang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.